ke soal A. Gue bakalan bahas mengenai cara menentukan estimator untuk theta dengan menggunakan metode momen, dimana X itu sampel random yang gua gunain yaitu berdistribusi eksponensial ya. Nih, berdistribusi eksponensial dengan fungsi densitasnya seperti ini. Oke. Dan juga gue bakalan bahas mengenai sifat estimator itu sendiri ya. Di sini udah ditulis sih soalnya A, B ya. Oke, langsung ke solusi A. Nah, seperti biasa gue bakalan nulis di sini fungsi densitasnya dengan parameter theta biar nggak lupa. Nah, cari nilai. Nah, sebelum untuk mencari estimator, kita membutuhkan beberapa perhitungan awal. Kita mencari nilai ekspektasi. Mohon maaf, ini ekspektasi. Jadi ini tuh ekspektasi ya. Mohon maaf, salah ketiknya parah sih. Mohon maaf. Lanjut. Jadi mencari nilai ekspektasi menggunakan FPM atau fungsi pembangkit momen itu biasa disebut dengan MXT ya, sama dengan ekspektasi E pangkat dx, dimana sama dengan integral 0 sampai tak hingga ETX dikalikan fungsi densitasnya, yaitu fungsi ini ya. Langsung dimasukkan ke sini ya. Lanjut. Nah, ini kan masih rumit nih. Ini bisa disederhanakan, E-nya bisa jadi ETX dikurangi E per theta. Nah, di sini samakan T min 1 per theta kalikan X. Nah, 1 per theta ini kan sebuah konstanta nih. Jadi diintegralkan tuh ya nggak ngaruh, soalnya ini perkalian juga kan. Jadi bisa dikeluarkan. Ya. Bisa dikeluarkan jadi 1 per theta. Nah, di sini. Nah, ini fungsi ini integralkan di mana fungsinya itu terdapat di dalam fungsi gitu. Jadi gue buat U-nya itu T min 1 per theta X ya. U-nya itu kan sama dengan ini ya, U. Nah, nanti dicari du per dx, dimana ini du per dx ya. Du per dx U-nya ini. Nanti, nah dx sendiri sama dengan du per dx. Ini kan hasilnya nanti turunan nih, jadi du min 1 per theta seperti ini. Nah, U-nya mana? U-nya ini kan, U-nya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi langsung dioperasikan. Hasilnya seperti ini ya, dimana sekali lagi ini tidak memuat X ya. Ini dx loh ya, bukan d theta. Jadi tidak memuat X, ini sebuah konstanta, bisa dikeluarkan jadi 1 per T min 1 per theta. Bisa disederhanakan. Nah, ada catatan lagi nih. Kenapa min 1 per theta min T X? Kenapa negatifnya gue keluarin dari pangkat ini? Ya, gue keluarin. Karena ketika E pangkat X, dimana X itu menuju tak hingga, maka seperti ini. Nanti hasilnya tak hingga. Ya. Ketika E pangkat min X, dimana X menuju tak hingga, maka seperti ini. Maka hasilnya akan 0. E pangkat min X, dimana X menuju tak hingga, ya, maka ini sama dengan 0. Ya. Jadi ini nanti dimasukkan tak hingganya sama dengan 0, 0 dimasukkan sama dengan nanti min 1. Ya. Ini jadi min 1. Nah, jadi min 1. Min 1 ini dioperasikan, yang ini dioperasikan, nanti jadinya kan 1 per theta T min 1. Nah, setelah itu kan ini negatif nih, min 1. Jadi bisa langsung dibalik, 1 min theta
T seperti itu, dan itu kan per nih, per. Jadi per itu bisa disederhanakan kembali tulisannya menjadi dipangkatkan negatif 1 seperti itu ya. Oke, lanjut, ini gue hapus. Lanjut. Nah, untuk mencari ekspektasi X ya, ekspektasi X. Ini ekspektasi X. Oke. Kita cari turunannya terlebih dahulu. Turunan dari ini ya, turunan dari 1 min theta T pangkat min 1. Nah, untuk ekspektasinya sendiri yaitu T sama dengan 0 di turunan tersebut ya. Jadi dihasilkan theta. Nah, ini proses ini bisa kalian hitung sendiri. Coba-coba lah ya, mandiri lah ya. Oke. Perhitungan selanjutnya yaitu karena terdapat satu parameter yaitu theta, maka didapatkan, nah parameternya di sini kan hanya theta. Nanti kapan-kapan kalau gue sempat gue bakalan mengenai 2 parameter dengan menggunakan metode momen ya, kalau gue sempat. Oke. Momen populasinya menjadi mu1 sama dengan X sama dengan theta. Jadi kalau 2 parameter nanti ada mu2 ya. Rumus tersebut sudah ada dijelaskan di channel Bu Syarifah. Oke. Momen populasi didapatkan, momen sampel ini juga merupakan sebuah ketetapan atau rumus ya, yang sudah dijelaskan di channel Bu Syarifah. Yuk langsung ke persamaan momennya. mu1 sama dengan m1, dimana mu1 tadi sama dengan theta ya, yang sudah kita hitung tadi. Terus m1 nya x bar, jadi theta sama dengan x bar. Jadi estimator theta sama dengan x bar, seperti itu ya. Langsung ke solusi B, dimana gue bakalan ngebahas sifat estimator. Nah, disebutkan lagi nih yang udah diketahui. X berdistribusi eksponensial dengan parameter theta, dan ekspektasi X sama dengan theta, variansi X sama dengan theta kuadrat. Nah, FYI. Oke. Buat kalian yang memiliki buku referensi Mendenhall, itu semuanya sudah tertulis lengkap di sana, di halaman 23 kalau nggak salah ya. Di situ udah tertulis lengkap macam-macam distribusi beserta dengan ekspektasi X, variansi X, dan MXT-nya udah tertulis. Oke. Jadi ya ini berhubung tuntutan aja ditulis. Oke. Next. Estimator tak bias. Nah, sifat yang pertama. Nah, estimator tak bias itu syaratnya ekspektasi dari estimator sama dengan nilai parameter itu sendiri ya. Jadi ini kan parameternya theta, ini harus nanti hasilnya theta nih pembuktiannya ya. Langsung x bar adalah ini ya, 1/n sigma xi. Langsung 1/n adalah konstanta, sifat ekspektasi bisa dikeluarkan konstantanya ya. Langsung ekspektasi ini masuk ke xi, sehingga ekspektasi xi di sini sama ya, ekspektasi xi sama ekspektasi x ini sama dengan theta. Jadi akhirnya sigma theta, di mana theta itu adalah sebuah konstanta ya, sebuah bilangan konstan ya, sebuah konstanta. Nah, sebuah konstanta yang disigmakan sejumlah n atau sejumlah tertentu itu merupakan perkalian dengan batas atas jumlah itu sendiri. Jadi ini kan n nih batas atasnya untuk penjumlahan ini ya. Untuk penjumlahan ini batas atasnya kan n. Jadi nanti hasilnya n kali theta, seperti itu. Karena ini sebuah konstanta, tidak mengandung indeks i ya. Jadi bisa dikalikan langsung ke bilangan batas atas dari sigma itu sendiri, dari penjumlahan itu sendiri. Oke. Jadi hasilnya 1/n, n theta, n bagi n 1, hasilnya tinggal theta. Nah, ini terbukti bahwa estimasi
bahwa X bar ya, X bar ini merupakan estimator tak bias untuk parameter theta. Seperti itu. Lanjut. Nah, biar adil, di sini dicari ekspektasi estimator theta ya. Nah, selanjutnya dicari variansi estimator theta, di mana perhitungan ini nih itu bakalan dibutuhkan untuk selanjutnya ya. Nah, variansi X bar kan tadi estimator theta ini kan sama dengan X bar ya. Di slide sebelumnya ya udah diketahui bahwa estimator theta sama dengan X bar. Nah, X bar dijabarkan. Nah, kalau di sini konstanta ekspektasi itu kalau dikeluarkan tetap 1/n. Nah, kalau di variansi konstanta jika dikeluarkan itu dipangkatkan 2 karena ketentuan variansi itu kan pangkat 2 toh. Ya kan? Nggak ingat, ayo baca buku lagi ya, yuk diingat lagi yuk. Yuk bisa yuk. Lanjut ke variansi sigma xi. Nah, langsung variansi xi sama dengan variansi x sama dengan theta kuadrat. Nah, langsung theta kuadrat. Nah, sekali lagi theta kuadrat merupakan sebuah konstanta. Sehingga ketika disigmakan dengan sejumlah batas atas n, itu sama dengan n kali theta kuadrat ya. Jadi hasilnya seperti ini, n per n kuadrat sama dengan theta kuadrat per n. Oke. Selanjutnya, nah di sini gua tulis nih di sini biar ingat. Nah, ini gua tulis. Kita bakalan ngecek estimator konsisten dengan menggunakan pertidaksamaan Chebyshev. Gua gak tahu bacanya. Oke. Cibi. Udahlah. Nanti baca sendiri ya. Oke. Jadi pertidaksamaannya rumusnya seperti ini. Sehingga diperoleh di mana ini variansi X bar itu sama dengan sigma kuadrat kan. Sehingga untuk sigmanya sama dengan akar theta kuadrat per n ya. Nih, akar theta kuadrat per n. Lanjut, dimisalkan K akar theta kuadrat per n ini sama dengan epsilon. Maka K kuadrat sama dengan epsilon kali N per theta kuadrat. Nah, ini bisa dijabarkan dijadikan K sama dengan, lalu K ini dikuadratkan, dihitung, nanti menghasilkan ini. Sehingga persamaan ini kita substitusikan melalui permisalan yang udah kita lakukan, nanti bakalan ketemu nilai atau bentuk seperti ini ya. Sehingga ya, jika dilimitkan kedua ruas dengan n mendekati tak hingga, akan dihasilkan bentuk seperti ini, di mana limit n tak hingga 1 min theta kuadrat per epsilon n sama dengan 1. Nah, kok bisa? Nah, suatu bilangan yang dibagi tak hingga dilimitkan ya, itu bakalan mendekati angka 0 ya. Limit mendekati angka 0, sehingga 1 dikurangi 0 sama dengan 1 ya. Jadi ini bener loh ya, ini limit loh ya, limit. Jadi limit n tak hingga di sini dibagi n ya kan, jadi nanti mendekati 0 seperti itu. Lanjut, kesimpulannya dengan demikian X bar merupakan estimator konsisten untuk theta. Jadi kita itu menilai ini loh, menilai X bar ini loh. X bar ini memiliki sifat tertentu nggak terhadap estimatornya? Oh, terhadap tetanya, terhadap parameternya. Oke, langsung lanjut ke sifat berikutnya. Nah, karena estimator theta bersifat tak bias, maka bisa kita cari uji lanjut. Estimator efisiennya bisa kita buktikan. Bisa kita coba buktikan dengan mencari nilai CRLB terlebih dahulu. Nah, rumus CRLB sendiri itu apa sih? Coba dilihat di channel Bu Syarifah, oke? Langsung lanjut
kita cari ln fx. Nah, fx itu kan distribusi eksponensial fungsi densitasnya. Lanjut di ln kan ini per, jadi ln-nya negatif, ini perkalian positif, jadi ln e min x per theta bisa diturunkan menjadi x per theta, ini negatif ya, jadi dikurangi x per theta seperti itu. Lanjut kita sebelum ke sini, sebelum ke ekspektasi ini, kita cari terlebih dahulu turunannya ya, yang bisa kalian hitung sendiri. Nah ini ya, ini turunan pertama, turunan kedua ya, bisa dihitung sendiri. Nah, dihasilkan dari perhitungan segini, hasilnya ekspektasi dari turunan kedua ln fx sama dengan negatif 1 per theta kuadrat. Nah, nilai CRLB nya bakalan kita dapetin dengan rumus CRLB ini loh ya, 1 per negatif n ekspektasi turunan kedua ln fx, yaitu sama dengan theta kuadrat per n ya. Kalau nggak percaya, hitung lagi sendiri, oke? Dan bate. Maka didapatkan nilai. Nah, tadi kan yang udah kita lakukan perhitungan yang di awal tadi, yang barengan sama ekspektasi estimator theta, itu kan dihitung variansi estimator theta. Nah, didapatkan ini, dan variansi theta baru, theta bintang ini, atau sama dengan CRLB ya, itu sama dengan theta kuadrat per n. Nah, sehingga variansi estimator theta sama dengan variansi theta baru atau CRLB. Kesimpulannya adalah X bar merupakan estimator efisien atau UMFU untuk theta. Seperti itu ya. Jadi cukup panjang pembahasan kali ini. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Ya, bye.